Jika selama ini Anda mengira bahwa penyakit diabetes mellitus disebabkan oleh faktor genetik saja, itu salah. Karena ada juga diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup yang buruk. Gaya hidup yang buruk itu penyebabnya antara lain karena bentuknya kecil, satu gorengan tidak cukup bagi kita. Padahal gorengan adalah salah satu faktor risiko tinggi pemicu penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, diabetes mellitus, dan stroke. Kita mengira dengan membatasi makan siang atau malam bisa menghindarkan diri dari obesitas dan diabetes. Karena belum kenyang, perut diisi dengan sepotong atau 2 potong camilan seperti biskuit dan keripik kentang. Padahal biskuit, keripik kentang, dan kue-kue manis lainnya, semua makanan itu digolongkan dalam makanan dengan glycemic index tinggi. Sementara itu, gula dan tepung yang terkandung di dalamnya mempunyai peranan dalam menaikkan kadar gula dalam darah. Jika kualitas tidur tidak didapat, metabolisme jadi terganggu. Hasil riset para ahli dari University of Chicago mengungkapkan kurang tidur selama 3 hari mengakibatkan kemampuan tubuh memproses glukosa menurun drastis. Artinya risiko diabetes meningkat. Stres sama seperti banjir, harus dialirkan agar tidak terjadi banjir besar. Saat stres datang, tubuh akan meningkatkan produksi hormon epinefrin dan kortisol supaya gula darah naik dan ada cadangan energi untuk beraktivitas. Menurut jurnal Diabetes Care, wanita dengan asupan tinggi vitamin D dan kalsium berisiko paling rendah terkena diabetes tipe 2. Selain dari makanan, sumber vitamin D terbaik ada di sinar matahari. 20 menit paparan sinar matahari pagi sudah mencukupi kebutuhan vitamin D selama 3 hari. Dari penelitian yang dilakukan oleh The Nurses Health Study 2 terhadap 51.603 wanita usia 22 hingga 44 tahun, ditemukan bahwa peningkatan konsumsi minuman bersoda membuat berat badan dan risiko diabetes melambung tinggi. Para peneliti mengatakan kenaikan risiko itu terjadi karena kandungan pemanis yang ada dalam minuman bersoda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan masih dengan Dr. Yohanes. Dokter, tadi kita melihat bersama ada satu tayangan yang kurang lebih ini beberapa kebiasaan yang diduga sebagai pemicu diabetes, dokter. Ada yang menyebutkan dengan mengkonsumsi gorengan dalam jumlah yang cukup banyak mungkin. Apakah ini juga turut memicu diabetes di dalam tubuh seseorang? Kemudian kebiasaan yang kedua mungkin ketika malam hari lapar karena takut makan berat akhirnya nyemil malah, dok. Justru cemilannya tidak sehat seperti kentang goreng ataupun mungkin biskuit yang manis kayak gitu. Apakah memang seperti dari sekian tadi itu memang ada beberapa yang bisa memicu diabetes atau bagaimana, dok? Iya, benar sekali Pak Dedi. Jadi penyebab dari diabetes itu ada yang tidak bisa kita rubah, yaitu faktor genetik. Kemudian ada faktor yang bisa dirubah sebenarnya, yaitu yang kita buat sendiri malah, yaitu pola hidup yang tidak sehat atau lifestyle yang kurang baik ya. Yaitu seperti tadi Pak Dede bilang, kita makan nonton terlalu kurang bergerak, suka main game dari mulai kecil, kemudian duduk berjam-jam, kurang olahraga, habis makan nonton TV, kurang bergerak, mau tidur juga makan samiran gitu ya. Jadi kalau kita setelah makan, kalau kita bisa bergerak atau gerak badan atau olahraga itu paling tidak yang saat dimakan terpakai untuk tenaga. Kemudian reseptor dari tubuh yang memberi kode untuk mengeluarkan ke pankreas mengeluarkan insulin itu juga lebih aktif. Oke. Idealnya dokter kalau misalkan seseorang biasanya ini kan apalagi masyarakat kita kalau malam terus lapar makan, dok. Nah, itu bagusnya berapa jam setelah makan itu baru boleh tidur atau sebaiknya setelah makan melakukan apa ini, dok, supaya ada pembakaran kayak gitu? Ya sebenarnya pada umumnya setelah kita makan sebaiknya antara 20 menit 30 menit minimal itu kita harus bergerak itu gerak badan itu tergantung dari usia ya. Kalau makin tinggi usia ya harus hati-hati disesuaikan dengan umur. Cukup kalau kita memberi edukasi ke pasien diabetes cukup ya jalan di rumah dari belakang ke depan, ruang tamu putar-putar. Yang penting jangan duduk aktivitas gitu ya, dok ya. Jangan duduk tidak bergerak nonton TV atau malah tidur. Kalau orang dengan obesitas apakah juga paling besar ya? Akibat dari diet tadi yang camilan-camilan yang terus-menerus, gerak badan yang kurang
ya, dan lain-lain tadi disebutkan, akibatnya kita berat badan makin meningkat. Obesitas atau overweight, dimulai dari overweight dulu sudah terjadi, apalagi kalau obesitas itu sudah terjadi resistensi insulin. Kalau yang terjadi banyak terjadi di masyarakat kita, pasien ini, penderita diabetes ini terlambat menyadari dirinya penderita, ataukah memang lebih banyak orang yang aktif memeriksakan kondisi darahnya, kadar gula dalam darahnya? Seperti apa? Masyarakat itu seperti apa, Dok, saat ini? Makin tahun makin maju, makin maju penanganan dari masyarakat sudah mulai ada kesadaran. Tapi tetap yang terbanyak adalah setelah sakit baru berobat. Tidak ada lebih mengutamakan pencegahan, tapi pengobatan setelah menyadari dia sakit begitu. Sebagian sudah ada yang sadar dengan baik, itu melalui edukasi dari teman-teman KIMD ya, teman-teman dari Persadia. Saya hanya mewakili dari RSUD ya, tapi dari teman-teman perkumpulan endokrin, terutama diabetes khususnya, itu sudah dilakukan edukasi kepada pasien dan masyarakat pada umumnya. Ini gencar terlihat edukasi kepada pasien, kepada mungkin tenaga medisnya juga. Ini terlihat tren-tren seperti ini sudah berapa tahun belakang, Dok? Ya memang butuh waktu ya. Salah satunya media TV ini juga dengan adanya begini, acara begini akan ditonton oleh masyarakat dan akhirnya menjadi masyarakat teredukasi untuk melakukan pencegahan dari awal. Pencegahan dari awal itu bisa kita lakukan dengan apa saja, Dok? Dengan memeriksakan gula darahnya. Ya, jadi tadi dari awal yang kita sudah bicarakan yaitu dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat. Terutama pada masyarakat kita yang sudah mengetahui bahwa orang tua atau dari garis keturunannya ada yang menderita diabetes. Kemudian sudah menyadari bahwa saat itu posisinya dia overweight atau obesitas. Itu sebaiknya sudah harus segera melakukan pola hidup makan yang sehat. Kalau tren masyarakat kita ini kan saat ini masyarakat disuguhi dengan beragam makanan yang mudah didapat kapan saja begitu ya, Dok ya. Makanan yang praktis gitu. Makanan itu sebenarnya kan kita tahu bahwa makanan itu kurang begitu baik begitu ya, bahkan tidak sehat. Tapi justru itu menjadi satu lifestyle. Nah, dijawab nanti dokter. Kita sapa dulu pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa, di mana? Halo. Ya, halo, selamat malam. Iya, dari Surabaya. Dengan siapa? Dengan Pak Bekti. Pak Bekti. Ya, silakan Pak. Iya, ini selamat malam ya. Malam. Iya, ini saya mau tanya. Ya, insulin itu sendiri obat yang terbuat saya dengar dari ikan laut, Dok. Apa ikan laut apa, Dok? Itu yang biasanya yang bisa diambil insulinnya. Oke. Atau karyawan apa yang bisa mengambil insulin, Dok? Oke. Ya, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Pak Bekti atas waktunya. Dokter, pertanyaan Pak Bekti dijawab di segmen selanjutnya ya, karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 915 21770. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.